Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang Santo Fransiskus dari Assisi dan kisah tentang kandang Natal. Saudara-saudari, kandang Natal adalah tradisi khas bulan Desember yang merupakan bulan perayaan kelahiran Yesus Kristus. Gereja Katolik dan umatnya biasa membangun kandang Natal di salah satu sudut gereja dan juga bahkan di rumah umat Katolik. Tradisi ini sudah lama dilakukan dan di setiap gereja Katolik pada perayaan Natal pasti kita temukan ini. Tradisi ini, saudara-saudari, tentu punya awal dan ternyata ini berhubungan erat dengan Santo Fransiskus dari Assisi. Saudara-saudari, sebelum kita melihat hubungan antara kandang Natal dengan Santo Fransiskus dari Assisi, saya mengajak kita terlebih dahulu melihat secara singkat siapa Santo Fransiskus Assisi ini. Saudara-saudari, Fransiskus Assisi lahir pada tahun 1182 di Assisi, Italia. Ia lahir sebagai anak dari keluarga kaya. Ayahnya bernama Pietro Bernardone yang adalah seorang pedagang kain yang sukses. Sementara ibunya bernama Johanna Donapica yang adalah seorang putri bangsawan Prancis. Pada masa kecilnya, Fransiskus hidup dalam kemewahan dan sangat dimanjakan oleh ayahnya. Ia dikenal sebagai orang yang boros dan suka menghambur-hamburkan uang. Pada umur 20 tahun, Fransiskus bersama teman-temannya ikut berperang melawan Perugia sebagai seorang prajurit. Sayangnya, ia ditangkap dan ditawan selama kurang lebih 1 tahun. Saudara-saudari, setelah dibebaskan, Fransiskus jatuh sakit. Dan pengalaman ini menjadi titik awal perubahan hidupnya. Ia pun meninggalkan gaya hidup mewah dan mulai mengabdikan hidupnya kepada Allah dan manusia. Fransiskus mulai mengunjungi orang-orang sakit, membantu kaum miskin, dan sering berdoa di gereja. Ia menjauh dari segala hal duniawi dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudari, pada suatu hari saat ia berdoa di gereja San Damiano, Fransiskus mendengar suara dari salib Yesus. Fransiskus, pergilah, perbaikilah rumahku yang hampir roboh ini. Fransiskus menganggap suara itu berasal dari Tuhan. Karenanya, ia lalu pulang ke rumah, mengambil setumpuk kain paling mahal milik ayahnya, lalu menjualnya untuk membiayai perbaikan gereja San Damiano. Ini kira-kira sedikit kisah saudara-saudari tentang hidup dari Santo Fransiskus Assisi hingga masa pertobatannya. Sekarang saya mengajak kita untuk melihat hubungan antara Santo Fransiskus dari Assisi dan kandang Natal. Saudara-saudari, di balik tradisi kandang Natal yang sering kita temukan saat Natal, Santo Fransiskus memiliki peran penting. Asal mula berkembangnya pembuatan kandang Natal dari sebuah kisah hidup Santo Fransiskus Assisi. Dikisahkan saudara-saudari,
kampung kecil di Italia sebagai tempat pertama kali dalam sejarah malam Natal dengan palungan dan jerami serta lembu dan keledai dirayakan Santo Fransiskus Assisi. Pada sebuah buku biografi Santo Fransiskus yang ditulis oleh Thomas Celano, mengisahkan kisah kerinduan Santo Fransiskus Assisi merayakan Natal. Pada tahun 1223, 2 pekan menjelang Natal, Fransiskus hendak mewujudkan kerinduannya merayakan Natal di Gresio. Sebelumnya, sekitar tahun 1219, Santo Fransiskus Assisi telah mengunjungi tanah suci Bethlehem, tempat kelahiran Yesus Kristus. Setelah kunjungannya ke tanah suci tersebut, Santo yang dikenal sebagai sosok yang rendah hati ini semakin mencintai Yesus Kristus yang rendah hati. Sekembalinya dari tanah suci, ia ingin sekali merasakan dan menyentuh misteri sabda menjadi daging yang menjelma sebagai bayi mungil di palungan, tersenyum damai menyambut segenap makhluk yang datang menyembahnya. Celano melukiskan bahwa Fransiskus mau merayakan adegan Natal dengan sebuah kerinduan hati yang mendalam. Berikut ini ungkapan hati dari Fransiskus tentang kerinduannya tersebut. Aku mau melihat dengan mataku sendiri keadaan-keadaan pahit dan papa yang dideritanya sebagai bayi. Bagaimana kanak-kanak itu dibaringkan di dalam palungan, dan bagaimana kanak-kanak itu diletakkan di atas jerami dengan didampingi lembu dan keledai. Agar umat bersemangat merayakan Natal, Fransiskus punya ide membuat drama tentang kelahiran Yesus lengkap dengan gua dan berbagai pendukung lainnya, sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci. Fransiskus lantas meminta izin kepada Paus untuk mewujudkan idenya tersebut. Di Gresio, Fransiskus meminta seorang sahabat yang dikasihinya yang bernama Yohanes untuk mempersiapkan perayaan Natal. Lalu palungan dan jerami disediakan. Para warga berkumpul dengan membawa obor dan lilin. Cahaya bintang di langit turut menerangi malam itu. Jauh dari kesan komersial. Digambarkan bahwa Natal di Gresio berlangsung penuh sukacita. Para saudara, yakni para pengikut Santo Fransiskus dan warga kampung bernyanyi dengan sukacita. Gresio menjadi Bethlehem baru. Fransiskus sendiri membacakan Injil dengan sukacita dan berkhotbah dengan hati yang berkobar-kobar. Fransiskus seakan-akan melihat seorang bayi di palungan. Ia menghampiri dan membangunkannya. Di malam itu kampung Gresio menjadi Bethlehem yang baru. Warga berdatangan pria dan wanita, membawa obor dan lilin seturut kemampuannya. Dan mereka semua bergembira. Palungan telah dibuat, jerami diangkat, lembu dan keledai digiring ke tempat itu. Dan disitulah kesederhanaan dihormati, kemiskinan dimuliakan, kerendahan hati dipuji. Segenap makhluk mengumandangkan kegembiraan Natal. Hati Fransiskus bersukacita
karena melihat bayi Yesus dalam palungan. Kedinaan Tuhan menyukakan hatinya. Saudara-saudari, menariknya di sini adalah dalam perayaan Natal pada saat itu, Santo Fransiskus ini merayakannya dengan sungguh, yakni menghadirkan hewan yang dikisahkan dalam kitab suci secara nyata. Saudara-saudari, penglihatan itu meninggalkan pesan mendalam. Fransiskus seakan-akan membangunkan Yesus yang lama tertidur dalam hati manusia, agar mereka sekarang merasakan sukacita dalam harapan sejati yang telah diperlihatkan Tuhan dalam diri bayi Yesus. Thomas Celano melukiskan bahwa di akhir malam Natal itu, semua orang kembali ke rumah dengan penuh sukacita. Dan sejak perayaan Fransiskus inilah, kandang Natal mulai dikenal dalam gereja Katolik dan menjadi tradisi. Dan itu berlangsung hingga saat ini. Maka sekali lagi saudara-saudariku terkasih, tidak heran jika setiap kali perayaan Natal di setiap gereja Katolik pasti ditemukan adanya kandang Natal. Bahkan di rumah-rumah umat Katolik pun dipasangkan kandang Natal juga. Demikianlah saudara-saudari, cerita tentang Santo Fransiskus Asisi dan kisah tentang kandang Natal. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.